Gimana ceritanya si anak umur 15 tahun menghilang secara misterius di mana dia adalah seorang ARMY atau penggemar berat dari boyband BTS. Langsung aja kita bahas, inilah dia Rebecca Roche. Rebecca Roche adalah anak umur 15 tahun yang berasal dari Jerman yang merupakan salah satu ARMY atau penggemar berat dari boyband BTS. Di mana di hari dia menghilang, dia diketahui membawa hoodie kesayangannya, yaitu hoodie yang bertuliskan Rap Monster, yaitu salah satu member dari BTS. Jadi suatu hari di tanggal 17 Februari 2019, si Rebecca ini minta izin ke mamanya untuk tinggal di rumah kakaknya untuk hari itu aja. Jadi kebetulan kakaknya ini udah menikah dan rumahnya nggak jauh dari rumah orang tuanya. Kakaknya yang namanya Jennifer ini memiliki seorang anak dan juga seorang suami yang bernama Florian. Rebecca ini dikenal deket banget sama kakaknya, sering sharing, sering cerita-cerita, dan akhirnya ya sering nginep juga di rumah kakaknya. Dan ketika orang tuanya mengizinkan untuk dia nginep di rumah kakaknya, yang gak ada curigaan sama sekali lah di otaknya. Apalagi pada malam itu Florian itu emang lagi keluar, lagi ada acara kantor gitu, party-party, dan ya jadi mereka bisa spend time berdua nih, kayak ngobrol-ngobrol, dan si Jennifer juga jadi gak kesepian kan di rumah. Jadi setelah diizinin akhirnya mamanya pesen nih, jangan lupa besok kamu bangun pagi karena besok kamu bakalan sekolah. Dan setelah dia ngeiyain, ya udah di jalan ke rumah kakaknya. Keesokan harinya jam 7.15 pagi tepat mamanya itu akhirnya telepon untuk memastikan anaknya ini bangun untuk pergi ke sekolah. Ditelepon lah, tapi nggak ada diangkat sama sekali. Mamanya masih positive thinking karena anaknya ini emang kan suka pegang HP banget nih. Akhirnya mungkin aja lowbat handphonenya, jadinya emang gak sempet diangkat aja sama anaknya. Sampai akhirnya mamanya menghubungi kakaknya dong. Jennifer ini bilang dia lagi gak ada di rumah pada saat ini jam 7.15 pagi karena jam 7 tadi dia pergi dari rumah untuk kerja dan mengantar anaknya ke daycare. Dan karena emang gak ada di rumah, akhirnya si Jennifer ini telepon suaminya yang kebetulan itu bilang jam 6 pagi atau jam 5, jam 6 itu udah pulang dari party dari perusahaannya. Yaudah dia telepon dong untuk suruh ngecek nih, adiknya masih di rumah apa enggak. Pas si Florian angkat dan dia cari di rumah, dia bilang gak ada di rumah kok, udah pergi sekolah kali, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener di rumah tuh kosong. Ibunya juga sempat WhatsApp dia dan sempat kekirim tapi belum sempat kerit. Jadi nggak ada centang birunya gitu guys. Dan ada kabar juga ternyata jam 7 sampai jam 8-an pagi itu si Rebecca sempat selfie di WhatsApp temennya. Jadi dia kirim selfie ke WhatsApp temennya dan kayak udah pakainya udah rapi banget kayak mau pergi sekolah. Padahal itu bukan kebiasaan Rebecca udah siap-siap jam segitu. Jadi jam segitu tuh biasanya dia masih leha-leha tapi udah bangun. Tapi jam segitu dia udah siap banget kayak udah mau pergi, padahal sekolah itu masih jam 9. Jadi karena orang tuanya masih berpikir positif kalau si Rebecca ini lowbat lah, apalah, kira-kira udah tunggu aja deh nanti pulang sekolah, tunggu aja. Jadi dia gak lapor kemana-mana nih. Sampai akhirnya sekolah ngehubungin orang tuanya untuk nanyain keadaan Rebecca di mana, karena hari itu dia gak masuk sekolah ternyata. Dan akhirnya disitulah akhirnya orang tuanya curiga, nelfonlah polisi. Disinilah akhirnya menjadi pertanyaan banyak orang karena polisi ini dianggap gak sigap gitu menanggapi kehilangan anak ini gitu. Kayak gak peduli gitu. Karena dilaporin malamnya, disampein, di filing itu baru besokan harinya. Jadi kehilangannya ada laporan yang mestinya ditulis tanggal 17, itu baru dilaporkan tanggal 18-nya. Dan hasil investigasinya pun itu gak disebarin ke media, cuman close antara mamahnya aja sama kepolisian. Dan kalian tahu nggak, orang tuanya itu kan ngasih foto-foto terbarunya. Jadi foto-foto terbarunya, selfie-selfienya, pokoknya yang menggambarkan kalau misalkan keadaan dia tuh kayak gini, foto sama orang aslinya tuh kalau ketemu, orang nggak sengaja ketemu di jalan, itu langsung ngeh, oh ini kayak di foto nih, dia inget gitu. Tapi yang dipakai polisi malah foto-foto dari Instagramnya si Rebecca, yang udah otomatis kalau kita foto di Instagram itu kan kita pakai filter lah, pakein efek lah, mungkin pakein apa yang agak berbeda kalau misalkan lihat dari aslinya. Apalagi foto yang dipakai Rebecca itu adalah pas dia full make up banget. Jadi orang tuanya dan orang-orang di sekitar gitu juga protes ke kepolisian kenapa harus pakai foto itu gitu. Setelah dikomplain akhirnya polisi barulah ngeganti fotonya ini. Polisi juga akhirnya mengabarkan barang-barang yang terakhir kali akhirnya dipakai Rebecca untuk pergi dari rumah, yaitu sekitar jaket pink tebal, terus ripped jeans, hoodie Rap Monster BTS putih tadi, terus sepatu Vans hitam putih, ada pink kamera juga yang dia bawa, backpack merah, dompet, dan handphone.
Nah orang tuh banyak yang mikir ini barang yang dibawa sama Rebecca banyak banget kayak mau kabur dari rumah gitu. Cuman orang tuanya menjelaskan kalau misalkan Rebecca itu nggak punya masalah apa-apa sama orang tuanya di rumah, jadi nggak mungkin banget dia tiba-tiba kabur dari rumah tanpa alasan yang jelas gitu. Mulailah orang tuanya bikin grup di Facebook, bikin di Instagram, awareness tentang kehilangan anaknya ini. Sampai akhirnya di tanggal 28 Februari 2019, Florian, kakak iparnya dari si Rebecca ini, ditangkap sama polisi. Jadi alasan kuat polisi untuk menangkap itu adalah di hari yang sama Rebecca hilang, tepatnya jam 10-an pagi lah. Jadi sekitar 3 jam dari Rebecca itu diperkirakan pergi ke sekolah. Itu Florian dilihat dari speedcam. Speedcam itu jadi kayak kamera yang menangkap mobil-mobil di jalan-jalan gitu guys. Dimana di situ ada mobil berwarna merah milik Florian yang mengarah dari Jerman ke Poland. Di sini kakaknya Rebecca nggak dicurigai karena dia punya alibi. Pada saat itu ya dia lagi nganter anaknya ke daycare dan dia juga lagi berangkat kerja. Jadinya ya itu udah pasti si Florian. Karena polisi mikirnya gini, orang abis party, capek, apalagi semalaman pulang suntuk jam 5 jam 6, itu jam 10 udah berangkat lagi, bahkan keluar negara lain gitu. Buat apa gitu? Kenapa nggak ditunda besoknya? Kenapa di hari yang sama si Rebecca hilang? Bahkan beberapa hari setelah itu si Florian ini terlihat mobilnya balik lagi ke Poland. Jadi dia beberapa kali bolak-balik. Tapi atas tuduhan polisi kepada Florian, keluarga Rebecca itu bener-bener gak percaya sama sekali. Karena dia nganggap Florian adalah orang yang baik, udah jadi keluarga. Jadi ya gak mungkin ngelakuin hal-hal buruk terhadap adik istrinya sendiri. Walaupun sebenarnya di mobil Florian itu ternyata ditemuin jaket pinknya si Rebecca dan juga rambutnya si Rebecca yang ada di jok mobil. Di sini positif thinkingnya si keluarganya itu adalah karena itu mobil kakaknya, jadi ya si Rebecca ini kan sempet diantar pergi, kayak sering naik mobil itulah, otomatis ya diantar kemana, apalagi sering nginep. Ya otomatis kalau misalkan ditemuin jaket atau rambut, hal yang biasa itu, bukan yang mencurigakan banget. Tapi di sini ada yang nggak match guys. Jadi si Florian ini ngaku, jadi dia abis dari party itu dia tidur langsung kayak capek banget, dia tidur, dia nggak main HP, nggak apa. Tapi ternyata dari rentang waktu yang dia bilang dia lagi tidur karena kecapean, itu sebenarnya wifi router yang ada di rumah dia itu nangkep kalau misalkan dia lagi menggunakan handphone, lagi menggunakan internet secara aktif. Dan pada saat itu, di saat dia menggunakan internet itu, Rebecca masih ada di rumah menggunakan internet yang sama. Dan Florian pas penangkapan pertama itu nggak ngaku, dia nggak bilang langsung dia paginya jam 10-an itu dia langsung ke Poland. Setelah polisi ngasih tahu kok kamera kita nangkep lu pergi jam 10, dia baru bilang oh iya saya kesana. Padahal sebenarnya kalau misalkan polisi nanya tentang hari itu, mesti diikutan jelasin dong untuk membela diri juga kalau misalkan dia emang gak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya karena penemuan ini, polisi mengubah statusnya Rebecca yang tadinya jadi orang hilang, jadinya pembunuhan. Tapi karena bukti yang kurang kuat, akhirnya si Florian ini dilepasin lagi sama polisi. Tapi gak berapa lama dilepasin itu, si Florian ditangkap lagi di tanggal 4 Maret. Akhirnya si Florian ini stres gitu, kayak masuk keluar. Akhirnya dia ngaku sesuatu yang bikin polisi makin bingung guys. Jadi dia ngaku kalau misalkan speedcam dari kepolisian yang ngangkep foto dia, mobil dia yang pergi dari Jerman ke Poland itu adalah karena dia punya perjanjian ke orang yang ada di Poland. Jadi dia lagi ada urusan, dan urusannya itu adalah transaksi obat-obatan terlarang. Jadi dia takut kasih tahu ke polisi, takutnya itu polisi nangkep dia karena kan ya namanya kegiatan ilegal dan dilakuin juga apalagi sama orang di luar negeri. Dan itu kan mungkin aja mengakibatkan dia kena hukuman gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu ke kepolisian. Dan yang pergi kedua itu, yang setelah beberapa hari setelah itu katanya dia ngambil cincin nikahnya. Kan ini rada bingung juga. Orang transaksi obat-obatan, ngapain sampai cincin-cincinnya tuh hilang? Dia diperkirakan itu ngelakuin sesuatu yang berat, yang ribet, sampai akhirnya cincin-cincinnya aja sampai hilang. Dan dia emang tahu lokasi persisnya tuh cincinnya jatuh di mana. Semuanya pokoknya yang diomongin dia itu mencurigakan banget. Akhirnya karena polisi menduga si Florian ini menyembunyikan mayatnya si Rebecca ini di hutan-hutan, di sungai, semua disisir daerah-daerah yang di kemungkinan itu dia nyembunyiin mayat, tapi nggak ditemuin sama sekali. Nah di sini nih orang tua dari si Rebecca akhirnya berspekulasi
Dia akhirnya ngomong kalau nggak salah Rebecca ini punya teman online yang dia kenalan namanya itu Max. Rebecca mau ketemu Max gak diizinin sama orang tuanya, jadinya ya mungkin aja mereka kabur nih berdua. Dan teori di otaknya orang tuanya ini adalah ketika si Rebecca ini akhirnya bertemu sama Max karena bolos sekolah, ketemuan, dan ternyata Max ini adalah bukan orang yang diharapkan, misalkan adalah orang tua atau nggak pedofil gitu yang berpura-pura menjadi anak cowok seumuran Rebecca, dan akhirnya dia nyulik dia atau melakukan suatu hal yang buruk ke dia, dan itulah yang menyebabkan Rebecca itu selama ini hilang. Apalagi satu hari setelah si Rebecca ini hilang, Max bener-bener ngapus semua sosial medianya. Di sini juga ada keanehan guys, kenapa dia memilih waktu yang bener-bener mencurigakan gitu, satu hari setelah Rebecca hilang. Kenapa nggak besok-besok aja? Kenapa nggak sebelumnya? Tapi banyak juga netizen di sini yang bilang bahwa dari laporan berita-berita di Jerman, Max ini emang beneran real ada anak cowoknya, real nyata ada, dan dia nggak jadi kecurigaan polisi. Jadi polisi tetap tertuju arahnya itu ke Florian. 1 bulan setelah menghilangnya si Rebecca ini, datanglah laporan-laporan dari warga sekitar. Karena ini kan lumayan booming juga nih kasusnya. Akhirnya ada orang nih, satu cowok yang katanya ngeliat si Rebecca itu di mall sama seorang cowok. Tapi satu kali lagi, karena polisi ini fokus ke Florian, jadinya pelaporan orang yang tadi katanya ngeliat itu diabaikan gitu aja, nggak diteliti lebih lanjut. Dan juga nih ada laporan warga juga yang bilang katanya di hari Rebecca hilang itu warga ini tuh ngeliat ada Rebecca di halte bus di deket situ. Katanya mukanya Rebecca tuh lagi terlihat bad mood banget dan lagi nungguin bus. Dan sekali lagi polisi nggak nanggepin laporan itu secara serius. Dan di sini nih ada netizen juga yang mengaitkan, kan dia fans beratnya BTS nih. Dimana si Rebecca ini hilang adalah waktu dimana salah satu member BTS yaitu J-Hope itu ulang tahun. Karena dia itu fans fanatik banget kan BTS. Jadi kemungkinan di hari itu dia itu mau merayakan ulang tahunnya J-Hope, entah sama siapa, entah sendiri atau gimana. Dia mau photoshoot bawa jaket-jaket BTS, atau mungkin mau bikin video kayak gimana tentang BTS, tentang ulang tahun J-Hope, gak ada yang tahu. Karena semenjak itu ya udah dia menghilang gitu aja. Dan sampai sekarang juga nggak ada jejaknya guys. Jadi menurut kalian gimana, kira-kira dia beneran kayak mau ngerayain ulang tahun J-Hope dan kebetulan tiba-tiba ketemu orang jahat hilang, atau bahkan si Florian ini sebenarnya biang keroknya, dia nyembunyiin di tempat yang mungkin polisi belum cari. Oke, sekian tentang Rebecca Roche ini. Kita tetap berharap dia itu bisa ditemuin dalam keadaan hidup, dan walaupun meninggal, seenggaknya dia masih bisa ditemuin dan ditangkap juga pelakunya siapa. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye!